Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang kisah ini merupakan kisah lanjutan bagian pertama yang kemarin yang berjudul Rumah Rombe. Cerita ini ditulis oleh Simple Man. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah disisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua, Rumah Rombe. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal dunia. Saya tidak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun cuma nyokap saya bilang, bila beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Nyokap bicara bukan karena dasar. Karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui nyokap untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang lagi. Dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini. Karena ada 2 keluarga lagi yang kelak akan tinggal di rumah itu. Dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam di jendelanya, seorang melihat Bu Rombe berdiri di sana, melotot memandang keluar rumah. Ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Bu Rombe meninggal. Maka hal itu salah besar. Justru konon ceritanya dari mulut ke mulut. Bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Saya bukan tidak pernah mengalaminya. Sebaliknya malah, saya pernah sekilas melihat bayangan seorang melintas di jendelanya. Perawakannya menyerupai Bu Rombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai Bu Rombe itu, tidak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam ada penjual bakso lewat. Saya pikir tidak ada orang seniat ini untuk jualan pukul 1 dini hari. Maksud saya siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itu yang dilakukan oleh Pak penjual bakso ini. Saya tahu sebelumnya dia tidak pernah lewat sini. Lewatlah dia di depan rumah, kemudian seseorang memanggil. "Bakso mas," kata suara yang memanggil. Keluarlah yang konon, kata penjual bakso. Seorang wanita parubaya mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut. Si pedagang melayani seperti biasa. Namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh Mas Edi. Mas Edi kebetulan dapat giliran jaga. Ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso yang tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya, berniat untuk memesan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Entah apa atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama, yang di hadapannya adalah sosok wanita. Masalahnya, kaki wanita itu tidak menapak tanah. Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh di rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso. Mas, sini," kata Mas Edi. Tidak yakin apakah harus memberitahu. "Tadi siapa mas yang beli baksonya?" "Itu yang punya rumah kayaknya sih mas." "Saya tidak tahu. Saya tidak bisa jualan di sini mas." "Kenapa sih?" tanya si pedagang. "Masnya tahu nggak kalau rumah itu sekarang kosong?" Si pedagang mulai menaruh curiga. "Lah, tadi yang beli?" "Mohon maaf mas, sepertinya kuntilanak mas," jawab Mas Edi. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaan yang mengganjalnya sekarang terjawab. "Oh, pantas mas," kata si pedagang. "Pantas gimana maksudnya?" tanya Mas Edi. "Mana ada orang bayar bakso dengan daun." Setelah itu, pedagang bakso itu pun pergi. Saya rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Bu Rombe dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama Rumah Rombe. Saya ingat nyokap baru ngasih tahu kalau kita akan pindah rumah. Jujur saya tidak suka diajak pindah, meskipun masih satu desa hanya bergantian RT. Saya sudah nyaman. 2 bulan sebelum saya pindah, saya lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Bu Rombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang, pria dan wanita. Usianya antara nyokap saya. Saya cuma melihat dari jauh.
Tampaknya Mas Rami sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian saya akhirnya tahu bila rumah itu terjual pada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau tidak, namun bila saya jadi mereka, saya tidak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dijual dengan setengah harga. Namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu, karena keesokan harinya mereka bertamu di rumah saya. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra. Namun mereka baru akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran dengan saya, yang bungsu usianya masih 7 tahun. Dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal saya ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan saya. Karena mungkin mereka memiliki anak yang seusianya, sebaya dengan saya. Besoknya saya diminta Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah ini, dengan Bu Eli, menyambut anak mereka, Stefanus dan Eng. Waktu saya lihat Stefanus, saya sempat minder. Walaupun usianya sama dengan saya, perawakannya tinggi besar. Namun ketika saya melihat saudaranya si Eng, saya tidak mau komentar apapun. Sebelumnya saya minta maaf karena si Eng rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatian saya dari Eng. Waktu pertama kali masuk, saya mengejutkan dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari. Namun mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam saja di sana lama, kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil, "Ante." Waktu itu saya belum paham apa yang diucapkan, sampai Stefanus mengatakan, "Eng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurnanya." Saya berdiam diri sebentar sebelum saya berpikir. "Ante" terdengar seperti ucapan tante. Saya merinding mendengarnya. Saya mencoba bersikap biasa saja, terutama saat saya ada di dalam rumah itu. Suasana tidak enak sangat terasa. Pak Albert minta saya ikut berkeliling rumah, melihat ada apa saja. Sebenarnya saya tidak mau, tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak saya main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi saya iakan. Sebelumnya saya cuma pernah ke rumah ini, tidak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi yang saya pikirkan dulu adalah kamar Mbak Rahel dan Mas Rami dulu. Rumah ini saya baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Saya tidak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun, dan sekarang saya tahu. Rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Saya harus menuruni anak tangga yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah, sementara lantai di atas menggunakan takel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang ada di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk saya merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling. Namun perasaan saya semakin tidak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar-kamar itu hanya ada ranjang-ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara. Nyaris seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Setelah saya balik, saya sampai kepikiran tidak mau lagi balik ke rumah itu. Sementara waktu, rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika saya dengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Rahel, sementara Dieng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan oleh Pak Albert dan Bu Elis. Stefanus pernah bercerita waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Kemudian karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Vanus merasa dirinya tidak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangnya dalam gelas, Vanus mendengar suara-suara seperti ranjang reot ketika diduduki. Kret. Suaranya berasal dari salah satu kamar. Karena penasaran, Vanus pun mendekat. Suaranya semakin keras sampai Vanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu, namun Pak Albert menepuk bahunya. "Sudah minumnya?" Vanus kaget. Pak Albert meminta Vanus kembali ke kamarnya.
Keesokan harinya pintu itu disegel oleh Pak Albert. Saya yang mendengar tidak berkomentar sama sekali. Bahkan waktu Vanus bilang, mau tidak menginap di rumahku malam ini? Papa nggak ada di rumah malam ini, jadi kita buka kamarnya. Saya cuma nyengir, kemudian menolaknya keras-keras. Jadi berikutnya waktu saya main game sama Vanus, tahun segitu sih biasanya yang saya mainin itu cuma game Mario sama game sirkus. Pas saya lagi asyik-asyik main, saya dengar suara berisik di kamar si Eng. Vanus baru saja tidur, membiarkan saya main game sendirian. Awalnya saya acuin suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Saya rada kesal, walaupun kelainan si Eng ini pecicilan dan tidak bisa diam. Saya inisiatif untuk lihat apa yang dia lakukan. Ketika saya buka pintu, saya kaget waktu si Eng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya saya cuma lihat doang, sampai saya sadar yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Saya lari bangunin Vanus dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eng. Vanus membuka mulutnya dan dia benar-benar nelan itu binatang. Gak pernah kayak gini, ucap Vanus. Nanti biar saya aduin mami. Saya akhirnya pamit. Tapi sebelum saya keluar rumah, saya bisa lihat Eng nyengir ke arah saya terus menerus. Kayak dia ngeliatin saya entah kenapa. Saya sudah mulai mikir yang enggak tentang anak ini. Jujur saya tidak suka sama si Eng, dan saya juga tahu si Eng juga tidak suka dengan saya. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus, buat saya kadang harus jaga sikap, sedangkan dia bersikap seenaknya. Saya biasa ngobrol sama Vanus di teras. Dan kalian tahu apa yang Eng lakukan? Dia cuma ngeliatin, ngeliatin saya dari jendela, nyengir. Jelas saja saya terganggu. Tiap saya aduan ke Vanus, dan Vanus akan marah, si Eng akan bilang dengan ucapannya nggak jelas, "Ada awain." Anehnya, di telinga saya terdengar, "Tante mau main." Saya putusin menghindar rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, saya panggil Pak Albert. Ditanya ini itu kenapa saya tidak pernah main lagi ke rumahnya. Saya tidak bisa menjawab. Pak Albert mengajak ke halaman belakang, di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali berternak ayam kate. Waktu saya cuma ngelamun ngeliat-ngeliat ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Saya kaget. "Lihat apa nggih Pak?" "Lihat begituan," katanya. "Boten Pak, boten sakit kulo." Oh, Pak Albert tersenyum lalu berucap, "Kalau gitu, bisa merasakan pastikan?" Saya cuma bengong melihat Pak Albert. Di sini saya baru tahu rupanya meski beliau Kristen tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Saya kaget, lebih gak nyangka. Beda banget sama almarhum Ibu Rombe yang beragama Kristen dan tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. "Kamu mau gak tak kasih tahu ada apa saja di sini?" Mendengar itu saya diam. "Kamarnya si Eng," kata Pak Albert. "Ada wanitanya." "Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita?" "Siapa namanya?" "Sebentar, Mama Rombe ya." Membicarakan hal seperti itu di tempat kejadian buat saya gemetar. Bagaimana saya tidak gemetar kalau mereka dengar bagaimana nasib saya? Rupanya Pak Albert tidak menghentikan pembicaraan ini, padahal saya sudah menunjukkan gelagat tidak nyaman. "Si Eng itu berasa dijaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu nunjukin ketidaksukaanmu sama si Eng, takutnya dia apa-apain kamu." Pak Albert bicara sambil tertawa. "Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi lama. Kayaknya penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin," kata Pak Albert. Wajahnya serem, tidak pernah tertawa kayaknya. Di kamarnya ada mbah-mbah tua. Gak cuma satu, tapi banyak sekali. Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran. Rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert menunjukkan pohon jambu air. "Kamu tahu ada apa yang ada di sana?" "Kuntilanak merah. Di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Tahu bedanya?" ucap Pak Albert. Saya semakin tidak nyaman. Yang merah itu ganas, dan yang putih juga sama. Tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia gak suka sama saya. Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya, "Bapak gak takut?" Pak Albert kemudian mengatakan, "Tuhan yang menciptakan mereka, kenapa harus takut?" Saya antara kagum dan bingung, sampai akhirnya saya ingat dan ngomong,
Nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe, Pak. Kata beliau meninggal karena... Pak Albert memotong ucapannya. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya saya. Bau daun jarak. Di kamarnya menyengat. Bau daun jarak. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya. Ucap Pak Albert. Maksudnya Pak? Si Eng. Sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mama Rombe. Bapak gak takut kenapa-napa? Si Eng juga kenapa-napa, Pak? Tanya saya khawatir. Takut kenapa? Pada dasarnya mereka kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa lihat kalau Eng gak seperti kebanyakan manusia. Gimana maksudnya, Pak? Menurut kamu mereka jahat apa tidak? Jahat, Pak. Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Pak Albert cuma tersenyum kemudian balik bertanya. Yang jahat mereka apa yang nyuruh? Saya tertegun. Yang nyuruh, Pak. Bener, kata Pak Albert. Di agama saya mengajarkan kedamaian, tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka tidak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin, hidup berdampingan lebih baik. Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada dalam diri saya. Semua kalimatnya menohok, seolah memukul saya dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya jahat, padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Saya akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi saya tidak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu, karena ketika saya tahu, saya sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena saya tidak punya TV dan satu desa yang punya TV bisa dihitung jari, saya pergi ke rumah Vanus. Saya ingat Vanus pamit mau ke warung. Akhirnya cuma saya yang nonton TV di ruang tengah. Eng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eng hanya beberapa langkah saja. Pas saya lagi asyik-asyiknya nonton kartun, saya kaget waktu Eng teriak kencang. Si Eng ini memang kerjaannya aneh-aneh. Saya nggak sekali dua kali lihat dia ngomong sendiri, lompat-lompat sendiri, sekarang teriak. Akhirnya saya ngecek dan buka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu saya lihat ada apa yang terjadi, saya panik. Si Eng seperti orang ayan, dengan posisi tidur di lantai. Dia menjerit, kaki dan tangannya bergerak. Saya yang kebingungan, akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eng, punggung Eng tiba-tiba menekuk. Badannya gak normal asli, kayak ada tenaga yang gede nekuk badannya dia. Saya akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Vanus baru balik dari warung. Saya langsung bilang, Eng kerasukan. Kami masuk bebarengan. Pas pintu dibuka, saya lihat Eng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak tidak terjadi apa-apa. Vanus lihat saya dengan wajah bingung. Saya lebih bingung lagi. Saya jelasin tapi Vanus cuma iya-iya aja. Saya berencana mau cerita ini ke Pak Albert, tapi kayaknya dia tidak bakal peduli. Toh dia yang ngebiarin Eng main-main sama begituan. Besoknya saya dengar berita mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini saya baru tahu ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang saya paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus dan saya tidak mau cari tahu. Saya berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia gak bakal peduli. Toh dia yang ngebiarin Eng main-main sama begituan. Besoknya saya dengar berita mengejutkan bahwa Bu Eli dan Pak Albert ingin bercerai. Tapi Vanus cerita kalau awalnya Bu Eli itu ngajak pindah rumah lagi, tapi Pak Albert menolaknya keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah. Tapi bagai api dalam sekam, teror yang dilalui Bu Eli membuat saya mikir lagi. Apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu begitu hebatnya sama beliau? Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini, dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eng. Si Vanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eng tetap tinggal, Vanus boleh pergi dengan Bu Eli. Saya yang dengar mereka selalu bertengkar, bikin saya tidak nyaman. Terlebih lagi, Vanus merasa dirinya tidak diinginkan, sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Saya cuma bisa bersimpati. Akhirnya Vanus dan Eng
tetap tinggal di tempat ini. Saya akhirnya tanya apa yang membuat Bu Eli tidak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Saya yang mendengar langsung curiga, segalanya mirip seperti Bu Rombe. Lebamnya di mana, Bu? Kata saya. Di badan, biru-biru. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau beristirahat. Lalu, tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Begitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit dan itu terjadi sampai pagi. Waktu Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya. Tapi Pak Albert hanya mengatakan, mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur, mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya dia pernah bermimpi dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka. Seperti teror yang tidak ada habisnya yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat ketika dia melihat Eng badannya panas dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Vanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan, ada yang tidak beres dengan rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga saya kayak tertimpa sial terus. Saya cuma bisa ngebatin. Firasat saya sih gak enak sama si Eng. Apa yang saya khawatirin rupanya benar. Eng, anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di dalam kamar. Saya merasa ada yang disembunyikan. Selama ini saya gak pernah menghabiskan waktu sama Eng, namun hari ini ketika saya lihat dia ada di dalam kamarnya, saya mendekatinya. Mencoba berinteraksi dengan dia, setiap saya ajak dia bicara, dia hanya mengatakan, Ati. Awalnya saya pikir itu hati-hati, tapi ternyata itu adalah mati. Semakin lama Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali saya dengar Pak Albert jadi bahan omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang perilaku dan penampilannya aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Vanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya, yaitu adiknya Eng. Suaranya seperti tertawa, hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, saya kebetulan lagi main ke rumahnya Vanus. Tiba-tiba saya kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu adalah Mbah Timan. Siapa Mbah Timan? Beliau adalah Pak RW. Pak Albert yang menemui Mbah Timan didampingi oleh Pak RT. Saya tidak sengaja curi dengar obrolan mereka tampak serius. Jangan lakukan, Pak, kata Mbah Timan. Kasihan. Begitu-begitu juga di anak Bapak, darah daging Anda. Saya mencoba mengorek informasi. Apa yang dikatakan Mbah Timan mendapat penolakan, seolah Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Saya sendiri melihat Eng semakin pucat, badannya bahkan terlihat seperti tulang dari balut kulit. Vanus mengatakan si Eng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini, ketika malam Jumat Kliwon, saya dikejutkan dengan teriakan dari Vanus. Dia menjerit minta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Vanus segera membawa mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Eng terbujur kaku dengan mata melotot. Saya syok bukan main, karena baru kali ini saya melihat seorang meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti ini. Kejadian tidak wajar ini jadi berita besar. Banyak yang menuduh El meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat, karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Ali datang ke rumah itu lagi, amarahnya memuncak, dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eng ada hubungannya dengan Pak Albert, namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran saya, namun saya juga tidak bisa membuktikan. Tapi suatu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal.
Konon ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar, dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eng. Walaupun itu sekedar rumor. Namun sejak dengar itu, setiap saya yang kepikiran halaman belakang rumah, saya kebayang kalimat Eng, Ati, yang berarti mati. Keluarga yang terakhir jujur saya tidak begitu kenal, karena waktu mereka menempati rumah Rumbe, saya sudah pindah rumah, tapi saya masih sering main untuk ingat-ingat kejadian apa saja yang telah terjadi. Bisa dibilang di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga muslim setahu saya. Karena saat mereka menempati rumah itu diadakan pengajian dan syukuran. Lalu di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang saya dengar setiap malam hari, terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas Eng dan Bu Robe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun anehnya ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup? Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eng. Mungkinkah itu Eng? Lalu kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Mbah Diman lah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Saya akan mencoba menyusun secara detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Diman. Ketika beliau menceritakan ini pada kakek saya harap kalian bisa memperhatikan setiap detail karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Mari kita lanjut. Kalian ingat dengan Mbah Putri, si pemilik rumah yang pertama. Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Disinilah Mbah Diman mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah bahu lawean. Apa itu bahu lawean? Konon mereka adalah seorang bahu lawean adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menarihi bahu lawean akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi pada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya itu dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itu alasannya kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbah Putri sendiri pun menyadari dirinya seorang bahu lawean. Hingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya yang ke-14. Sebagai gantinya ia mendapat satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin. Sehingga di tanah di sana menjadi tanah keramat, tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya sepeninggalnya Mbah Putri. Pasukan jin itu tetap tinggal di sana menjaga batu pusaka yang ditinggalkan oleh Mbah Putri. Kemudian kepemilikan beralih ke tangan Bu Rumbe. Di sini Bu Rumbe tidak tahu menahu mengenai musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun Bu Rumbe tidak menyadarinya karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Bu Rumbe lakukan membuat pasukan jin murka sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Bu Rumbe sudah semakin kacau. Manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rumbe melalui anaknya Russell rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah
Ia merasa terganggu ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif. Akibatnya adalah tolak menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat sehingga ia menuntaskan segalanya saat Burombe semakin lemah dan lemah, hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya ketika Jin santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya Jin perempuan itu menetap di kamar Burombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari Jin perempuan yang kebetulan menyukai Eng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eng. Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dan bangsa Jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensinya apapun harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan Jin terhadap Bu Eli. Namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Batiman. Ia memperingatkan pada Pak Albert atas konsekuensi yang dibuat. Pasukan Jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri di tanah yang tinggal bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya yaitu kuntilanak merah. Namun karena ada pasukan Jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang membuat saya sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Batiman ceritakan membuat saya jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensi yang ia dapat, keluarganya hancur, Eng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas, dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam seringkali terdengar suara wanita menangis, dan bila dicari suaranya menghilang. Ketika tidak dicari, suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi di sepanjang malam. Di dapur rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar. Sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Terkadang ranjang berdencit seolah-olah ada yang menginjak-injak ranjangnya. Beberapa kali sudah memanggil orang pintar hingga diadakan pengajian. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu, sampai akhirnya ketika malam hari di mana sang ibu pergi untuk membuang air saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan dalam kamar itu menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Batiman yang dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah, sementara Batiman membaca ayat suci warga yang dikirim sebelumnya. Mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang sampai akhirnya Batiman memerintahkan warga untuk mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh. Riuh suasana seperti sebuah pesta, dan Batiman mulai berjalan memutari rumah satu demi satu. Beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Batiman melihat sosok nenek tua. Tubuhnya 3 kali tubuh Timan, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Batiman, wajah makhluk itu melotot marah. "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. "Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk minta." Para warga yang sudah sedari tadi mengikuti Batiman menabuhnya semakin keras. Sebegitu kerasnya sampai makhluk-makhluk itu menari mengikuti tabuhan warga. Batiman segera mengambil bayi yang ada di kakinya. Disembunyikannya di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya sebelumnya, para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Batiman berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja ngambil bayi kamu itu adalah Wewe Gombel. Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini, tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan panjenengan semua harus siap mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak, Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan semuanya keputusannya sama kalian.
Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Batiman katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya hingga saat ini rumah itu dibiarkan kosong. Menjadi monumen paling dihindari, bahkan hingga saat ini. Terakhir kali saya melihat rumah itu 4 bulan yang lalu. Masih kokoh berdiri meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali saya ingat setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat saya kembali berpikir. Betapa kecilnya saya di tengah-tengah rahasia-rahasia yang tidak saya pahami sebagai manusia. Begitu kecil dan polos sekali. Saya tidak berniat untuk menakut-nakuti, saya hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri, bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita sombong dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang jelas tidak akan ada orang di desa saya yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar yang pernah terjadi di rumah itu. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri cerita pada kesempatan kali ini, saya akan menutupnya dengan satu pesan. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi kenapa kita tidak meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukannya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqimit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.